Hai temanku, parasit memang selalu mengganggu, tapi bagaimana jika kamu terpaksa harus berteman dengannya? Cerita ini dari film yang berjudul Kiseiju. Kita langsung ke ceritanya. Suatu waktu, muncullah seekor parasit dari laut ke daratan hingga menuju apartemen di mana manusia sedang beristirahat. Dan ini adalah kesempatan parasit masuk melalui lubang telinga untuk menguasai otak. Di tempat yang lain, parasit tidak bisa masuk lubang telinga karena tertutup earphone dan beralih ke lubang hidung, tapi manusia bernama Shinichi ini berhasil menangkap dan membuangnya. Parasit tidak putus asa, langsung masuk melalui tangan tapi lagi-lagi Shinichi mengikat tangannya dengan tali sehingga parasit bisa ditahan. Tiba-tiba ibu masuk kamar bingung melihat tingkah Shinichi dan Shinichi memberitahu kalau ada ular masuk dalam tangannya. Ibu membuka ikatan walaupun Shinichi mohon tidak melepasnya, lalu ibu memeriksa lagu yang didengarkan Shinichi dan menganggap Shinichi sedang mimpi buruk karena lagu itu. Besoknya, saat mau sarapan jari Shinichi bergerak sendiri. Ibu mengingatkan untuk membawa bekal, lalu Shinichi mengeluh pada ibu tentang tangannya, tapi ibu terburu-buru berangkat kerja. Pria yang telah terinfeksi tadi malam mendatangi istrinya dan seketika kepalanya terbuka dan dalam sekejap ia makan istrinya. Saat guru sedang menjelaskan di kelas, tidak sengaja Shinichi menjatuhkan penghapus. Shinichi menjulurkan tangannya dan seketika tangan Shinichi memanjang dengan sangat cepat sehingga bisa meraihnya. Selanjutnya saat bermain basket, Shinichi menerima bola dan tidak disangka Shinichi langsung melemparkannya masuk dalam ring dari separuh lebih lapangan. Semua terkagum dan heran Shinichi bisa melakukannya. Saat di rumah, Shinichi mencari informasi tentang penyakit tangan bawah sadar, tapi tiba-tiba tangan Shinichi muncul mata lalu menghilang. Shinichi mengambil silet mencoba melukainya, tapi seketika tangannya berubah menjadi ular menyerangnya. Setelah itu, tangan berubah kembali menjadi jari dengan mata dan mulut, lalu duduk di kursi dan minta diajari bahasa manusia. Kembali pada pria yang telah terinfeksi, dia belajar bahasa manusia dengan menonton berita di TV, sedangkan istrinya sudah habis dimakan. Shinichi bangun dari tidur dan melihat tangannya masih belajar dari buku dan komputer. Shinichi minta mengembalikan tangannya seperti semula, tapi tangan menolak karena sedang mengumpulkan informasi. Shinichi pun mengancam akan memotongnya di rumah sakit. Tangan juga menolak karena dia mendapatkan nutrisi penting dari darah Shinichi dan pemotongan akan menyebabkan kematiannya, lalu mengingatkan Shinichi juga akan kehilangan tangan sehingga mereka berdua sama-sama menderita. Parasit pada tangan mengaku bahwa seharusnya dia menempati otak, tapi sekarang dia hanya bisa berakar di tangan dan itu membuatnya putus asa. Saat di sekolah, tangan minta ke perpustakaan untuk belajar agar bisa memahami manusia. Lalu Shinichi bertanya harus memanggilnya apa, tangan menjawab panggil saja Migi. Setelah itu, Shinichi mengajak melihat latihan anggar dan panah. Migi bertanya tentang latihan bela diri yang dipelajari Shinichi, Shinichi merasa itu bukanlah dirinya, lalu mengajak Migi ke ruang seni. Saat itu Shinichi sedang melukis seorang wanita, tapi karena lukisannya dijadikan topik oleh Satomi dan Yuko sebagai candaan, maka Shinichi menghapusnya menggunakan cairan penghapus. Parasit semakin banyak menginfeksi manusia dan menjadikan manusia lain sebagai mangsa. Kasus ini tersiar di berita dan masih menjadi misterius tanpa diketahui motif dan metodenya, sehingga mereka mengira ini dilakukan oleh kultus tertentu. Saat Shinichi naik bis, tiba-tiba Migi memencet bel. Shinichi pun turun dengan bingung dan Migi merasakan gelombang otak yang sama dengan jenisnya. Migi minta Shinichi pergi ke tempat temannya, awalnya Shinichi tidak mau dan Migi memaksanya hingga menarik perhatian anak kecil. Akhirnya Shinichi terpaksa menurutinya. Shinichi sampai di sebuah kedai dan Migi memberitahu jaraknya tinggal 5 meter. Shinichi membuka pintu kedai, tapi ternyata tutup, lalu Migi mengajak lewat pintu belakang. Saat Shinichi membuka pintu, dia melihat ada parasit koki sedang makan, lalu seketika dia berhenti makan dan kembali jadi manusia melihat ke Shinichi. Parasit koki menatap tajam dan Migi minta Shinichi lari karena merasakan dia marah, menyadari Shinichi masih menjadi manusia. Karena begitu panik, Shinichi lewat pintu depan yang terkunci. Parasit koki mendekati Shinichi dan Migi mengancamnya, parasit koki membuka kepalanya dan menyerang Shinichi. Migi menahan serangan dan kembali menyerang memisahkan kepala parasit koki. Lalu Shinichi segera pergi. Shinichi menjemput ibu ke apotik tempatnya bekerja, setelah ibu selesai melayani pembeli, ibu segera pulang bersama Shinichi. Di perjalanan, ibu mengungkapkan Shinichi terlihat banyak pikiran sambil menggandengnya. Shinichi melihat bekas luka di tangan ibu segera melepaskan tangannya dan mengaku hanya memikirkan masa depan. Di TKP restoran, polisi datang untuk menyelidiki. Polisi dibuat bingung karena dalam tubuh tanpa kepala ditemukan jari sehingga disimpulkan dia seorang kanibal. Besoknya di aula sekolah, Migi merasakan kehadiran sesamanya. Saat itu kepala sekolah memperkenalkan seorang guru kimia baru untuk menggantikan guru yang sedang sakit karena kecelakaan. Guru baru memasuki ruangan, Migi memberitahu, itu dia. Guru itu memperkenalkan diri bernama Ryoko Tamiya, lalu melihat ke Shinichi. Setelah itu, Shinichi mengikuti Ryoko, lalu Ryoko memberitahu Shinichi tidak perlu takut karena dia tidak suka kekerasan.
Migi segera memperkenalkan diri dan Shinichi bertanya tujuan Ryoko di sekolah ini. Ryoko mengaku hanya ingin ketenangan, lalu mengajak Shinichi bertemu lagi sepulang sekolah. Sepulang sekolah Ryoko bertemu dengan Shinichi di akuarium. Tidak lama muncullah dua pria dan Ryoko memperkenalkan Hideo Shimada sebagai pelajar dan Tuan A sebagai polisi karena tidak ingin disebutkan namanya. Ryoko juga memperkenalkan Shinichi dan Migi. Tujuan Ryoko adalah saling bantu untuk mencapai kesejahteraan dan berbagi informasi untuk belajar. Ryoko mengaku sedang menjalankan percobaan melakukan hubungan dengan Tuan A sehingga saat ini Ryoko sedang hamil. Migi menjelaskan karena kedua badan itu manusia, seharusnya muncul bayi manusia, lalu Ryoko mengajak untuk menyatukan kekuatan, tapi Shinichi tidak setuju dan Ryoko mengancam akan menjadikan seluruh kelas termasuk Satomi menjadi sanderanya, lalu mereka pergi. Setelah mereka pergi, Migi memberi peringatan untuk berhati-hati dengan Tuan A, karena ingin menghilangkan nyawa. Besoknya saat sarapan, ibu mengajak Shinichi makan bersama di luar tapi Shinichi memberitahu ibu tidak keluar rumah karena ada hal aneh yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Mendengar itu membuat ibu ingin tahu lebih banyak, tapi Shinichi tidak mau cerita dan langsung pergi. Di sekolah, Shinichi melukis sendiri, dan saat itu Migi ingin tahu apa yang terjadi dengan tangan ibu. Shinichi bercerita, saat berusia 4 tahun, Shinichi menjatuhkan panci minyak tempura panas dan ibu segera menangkapnya untuk menyelamatkannya dengan tangan kosong dan hal itu masih menyakitkannya ketika hujan. Pulang sekolah, dalam perjalanan, Shinichi melihat Tuan A di depannya. Migi merasakan Tuan A berniat menyerang, lalu Migi menawarkan dua pilihan karena Tuan A lebih kuat darinya. Shinichi memilih rencana A maka Migi minta Shinichi lari ke pasar ikan, Tuan A mengikutinya ke pasar ikan yang sepi, lalu membuka kepalanya, perang tapuk-tapukan pun dimulai, Migi berkata pada Shinichi, aku mengandalkanmu sesuai rencana. Shinichi maju perlahan-lahan, dengan ketakutan Shinichi menancapkan pipa besi ke badan Tuan A. Tuan A merasa bingung dan jatuh. Shinichi tidak kuat lagi, langsung berlari pulang. Sampai di rumah, Shinichi mual-mual. Hal ini membuat Migi tidak mengerti apa yang terjadi pada Shinichi, padahal tidak ada luka apapun di tubuh Shinichi. Saat itu, Shinichi ingin tahu tentang rencana B, tapi ternyata Migi tidak punya karena itu hanya untuk meyakinkan Shinichi saja. Ibu pulang kerja mampir untuk belanja 3 porsi daging cincang seperti biasa. Dalam perjalanan, tidak sengaja ibu melihat Tuan A tergeletak di jalan. Ibu mulai mendekati perlahan, Tuan A bergumam, butuh tubuh baru, memulihkan, memisahkan dan seketika bereaksi. Migi merasakan sesuatu, segera memberitahu Shinichi bahwa ada sejenisnya semakin mendekat. Shinichi segera turun ambil senjata di dapur. Lalu Migi kembali memberitahu dia ada di depan pintu. Makhluk itu bisa membuka kunci rumah dan saat pintu terbuka, ternyata sosok ibu. Migi memberitahu Shinichi bahwa Tuan A telah keluar dari tubuh polisi dan mengambil alih tubuh ibu. Shinichi tidak mempercayai dan mengancam akan memotongnya. Shinichi berkata pada ibu, akan memberitahu segalanya dan minta maaf atas sikapnya pagi ini. Wajah ibu membuka dan langsung menyerang Shinichi. Setelah itu, Tuan A pergi membawa tas belanja berisi wajah ibu. Migi langsung masuk dalam luka Shinichi. Pagi datang, Shinichi masih terbaring hingga malam. Dan keesokannya, akhirnya Shinichi bangun dan segera menuju kaca, untuk melihat lukanya yang sudah tertutup. Migi merasa senang Shinichi telah bangun dan bercerita, dia telah masuk ke tubuh Shinichi untuk menggunakan sel induknya memperbaiki kerusakan. Shinichi mulai menyadari semua ini bukanlah mimpi dan langsung frustasi kehilangan ibu. Beberapa saat kemudian, Shinichi keluar rumah dan Satomi datang, Shinichi mengabaikannya dan berjalan pergi sambil berkata, tinggalkan aku sendiri. Shinichi mendatangi Ryoko untuk menanyakan keberadaan Tuan A. Ryoko mengira Migi telah menghilangkan Tuan A. Migi menjelaskan sudah berusaha tapi kini dia hidup di tubuh ibu Shinichi. Shinichi kembali bertanya di mana Tuan A, Ryoko mengaku tidak tahu karena memang tidak ingin memberitahu Shinichi. Migi mempertanyakan alasan Ryoko memperkenalkan mereka dan Ryoko menjawab hanya ingin melakukan eksperimen sederhana. Mendengar itu Shinichi marah karena membuatnya kehilangan ibu, lalu mengeluarkan senjata, kepala Ryoko keluar satu tentakel, tapi kembali lagi dan pergi. Setelah itu Shinichi berada di ruang seni, di depan lukisan ibu berjanji akan menemukan Tuan A dan akan menghilangkan selamanya. Di kantor polisi, Hirama masih menyelidiki kasus di restoran. Suji, melaporkan sidik jari pada pipa besi yang digunakan pada polisi cocok dengan pintu belakang restoran dan juga memberitahu tentang rumor adanya parasit manusia. Shinichi berada di stasiun kereta dan berkeliling mencari Tuan A dengan bantuan radar Migi. Seketika Migi merasakan di depan sekitar 200 meter ada beberapa makhluk sejenisnya. Shinichi berjalan hingga masuk dalam kumpulan manusia, lalu Migi memberitahu mereka berada di atas panggung sedang kampanye sebagai calon pemilihan wali kota. Shinichi kembali pulang dan Migi merasa terkesan karena jenisnya berani masuk dalam politik negara, hanya dalam beberapa bulan mereka mengalami kemajuan intelektual dan bergabung dalam organisasi besar. Tidak lama datanglah dua detektif yaitu Hirama dan Suji karena Shinichi melaporkan ibunya menghilang.
Hirama menanyakan kasus polisi yang meninggal di dekat rumah Shinichi, tapi Shinichi mengaku tidak banyak tahu. Migi sudah bersiap untuk menyerang di balik tubuh Shinichi. Setelah itu mereka pergi. Besok, Shinichi kembali sekolah, Satomi datang menyapanya dan berharap segera menemukan ibu. Tidak lama, Hideo datang dan Satomi memperkenalkannya sebagai murid pindahan. Hideo mengajak salaman menggunakan tangan kiri karena Hideo menghindari tangan kanan Shinichi. Shinichi tidak menerima tangannya, tapi Satomi menyatukan tangan mereka, dan Hideo mencengkeram tangan Shinichi beberapa saat lalu berkata, "Sampai jumpa lagi" sambil pergi. Saat di rumah, Migi memberitahu bahwa dia telah memperbaiki kerusakan pada hati Shinichi dengan selnya dan sel sudah menyebar ke seluruh tubuhnya melalui peredaran darah. Shinichi menyimpulkan secara perlahan dirinya akan berubah, lalu Shinichi mengajak pergi, tapi Migi memberitahu hal lain yang menjadi masalah dalam tubuh Migi. Sejak menggunakan selnya, Migi tidur 4 jam sehari dan indranya menjadi lumpuh serta terjadi secara tidak terduga. Saat itu pun dia sangat ngantuk dan pamitan tidur. Hirama mencari informasi, cara mengenali parasit dalam manusia yaitu dengan mencabut rambutnya dan rambut itu akan menggeliat. Ryoko melihat Hideo sedang makan dan hal ini membuat Ryoko protes pada Kusano agar membatasi pembunuhan agar masa depan aman. Takeshi minta Ryoko tidak perlu mengkhawatirkan hal itu karena setelah dirinya terpilih menjadi wali kota maka dia akan menyusun sistem penyediaan manusia. Besoknya saat pulang sekolah, Satomi sudah menunggu di pintu gerbang. Satomi ingin membuatkan sesuatu untuk Shinichi, lalu mereka belanja di supermarket bersama. Setelah selesai belanja dan baru keluar, mereka melihat ada anak anjing tergeletak di jalan. Shinichi berjalan santai mendekati anjing kecil itu dan membawanya ke tepi jalan. Shinichi berkata pada Satomi bahwa anjing kecil itu telah mati dan segera memasukkan di tempat sampah. Satomi terkejut melihat itu, tapi Shinichi menjawab bahwa anjing itu sudah berupa gumpalan daging. Satomi merasa tidak suka, lalu pergi. Sementara di sekolah, kepala sekolah menemui Ryoko karena terlihat sedang hamil dan mengajaknya bicara di kantor kepala sekolah. Besoknya, Shinichi datang menemui Ryoko yang sedang merapikan barangnya karena berhenti menjadi guru. Migi minta Ryoko mengajak Hideo untuk pergi juga, tapi Ryoko menjelaskan bahwa tugas Hideo adalah mengawasi Shinichi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat manusia. Ryoko juga menjelaskan bahwa dirinya dan Hideo sedang bereksperimen melakukan diet manusia dengan demikian, kami dapat hidup berdampingan dengan manusia. Satomi datang ke ruang seni dan Yuko memberitahu bahwa hari ini Hideo menjadi model lukis. Lalu Yuko minta Hideo mengganti posisinya dan tidak disangka, diam-diam Yuko mencabut rambut Hideo dari belakang. Saat dilihat, rambut itu menggeliat dan Hideo berkata, "Mengapa kamu harus melakukan itu?" Hideo mulai menghitung jumlah manusia di dalam ruangan dan menarik Yuko yang mau keluar ruangan, lalu Hideo membuka kepalanya membuat mereka menjerit ketakutan. Jeritan ini didengar Shinichi dan Migi merasakan adanya dorongan pembunuhan oleh Hideo. Satomi segera mengambil cairan penghilang cat, lalu melemparkan ke arah Hideo tepat mengenai kepalanya. Hideo merasa kesakitan dan menyerang secara acak. Satomi segera mengajak keluar tapi karena Yuko sangat ketakutan, Yuko memeluk Satomi dan seketika badan Yuko terkena sabetan Hideo, membuat Satomi menjerit. Shinichi mendengar jeritan Satomi dan Migi memberitahu mereka berada di ruang seni lantai 3. Saat Shinichi sampai lantai 3, beberapa temannya sudah tergeletak di lantai membuat Shinichi kembali syok dan Migi minta Shinichi mengatur nafas, sedangkan Ryoko sedang membuat racikan kimia. Satomi bersembunyi di balik loker. Hideo datang dan menyerang loker, lalu Satomi berusaha lari, tapi Hideo melukai kaki Satomi. Shinichi datang mendorong Hideo dan berdiri di depan Satomi, Migi melawannya dan sempat terpotong tapi Migi kembali menyatu dengan Shinichi. Tidak lama, Ryoko datang, melemparkan bom molotov ke arah Hideo. Shinichi segera menggendong Satomi lompat dari jendela dan terjadi ledakan. Ambulans datang membawa Satomi. Para polisi naik ke lantai 3, ternyata Hideo masih hidup dan menyerang polisi, lalu polisi menembakinya. Shinichi naik atap gedung lain dan Migi merasakan Hideo juga naik atap. Migi memotong sebuah besi dan berubah menjadi busur. Saat Hideo membuka pintu atap, Shinichi memanahnya dan berhasil menjatuhkannya. Setelah itu Shinichi bertemu dengan Ryoko. Ryoko mengungkapkan akan menghilang sementara waktu dan berniat melahirkan dan membesarkan manusia dalam rahimnya, lalu Ryoko memberikan sebuah kertas sambil berkata, "Kamu akan menemukan Tuan A di sini." Besoknya, Shinichi pergi ke alamat yang diberikan Ryoko. Tidak lama Mr. A membuka pintu dan berjalan pergi. Shinichi mengikutinya hingga di bawah jembatan kereta. Tiba-tiba Migi mengajak Shinichi pergi karena rasa kantuk sedang menyerangnya dan Migi tidak lagi bisa menahan. Migi berpesan untuk melakukan yang terbaik dan Migi mengubah dirinya menjadi senjata. Tuan A mendekat dan mulai menyerang, Shinichi berusaha untuk berperang melawannya. Tuan A sempat berkata, "Itu bukan gerakan manusia," dan berubah menjadi ibu bertanya, "Apa masalahmu Shinichi?" "Ibu menyayangimu." Shinichi menurunkan senjatanya dan Tuan A menyerang tapi luput, karena ternyata tangan ibu mendorong serangan Tuan A. Shinichi memanggil ibu dan langsung menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Migi bangun dan Shinichi berkata,
Ibu telah membantuku lagi, lalu Shinichi mengungkapkan hatinya telah mengeras dan air mata juga tidak turun. Saat itu Takeshi Hirokawa telah terpilih menjadi wali kota dan sedang merayakan kemenangan. Malamnya, Hirama dan Suji diundang seorang komandan ke kantor satuan khusus. Komandan Yamagishi bermaksud mengamankan beberapa informasi dan perlu ditandatangani oleh Hirama, karena kasus ini di bawah jangkauan. Takeshi mendatangi Ryoko dan ada Goto sedang makan, mengungkapkan telah menerima perintah sejak mengambil alih otak manusia, yaitu untuk melahap seluruh spesies manusia. Shinichi sedang menemani Satomi di rumah sakit dan berkata pada Migi tentang tugas berikutnya adalah melacak semua parasit dan membunuhnya satu per satu. Saat itu Shinichi berdiri di jendela dan ada yang memotretnya dari jauh di luar jendela. Demikian ceritanya, kejadian tidak terduga mungkin saja terjadi, berhati-hatilah bila tiba-tiba datang parasit bentuk manusia di dalam hidup kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.